Halo Sobat HTW, hari ini kita akan menceritakan kasus yang sedang mengemparkan warga Jawa Barat karena cinta segitiga yang melibatkan calon legislatif anggota DPR sebagai otak pembunuhannya. Yuk, kita simak selengkapnya di Harta, Tahta, dan Wanita. Kasus ini bermula dari penemuan tubuh wanita cantik yang sempat menggemparkan media sosial pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024, sekitar pukul 11.30. Ketika itu, seorang warga sedang mengendarai sepeda motor melintas, tiba-tiba mencium aroma tidak sedap yang sangat menyengat. Merasa terganggu dengan aroma tersebut, laju motornya pun terhenti. Lalu, mencari sumber aroma tidak sedap itu. Setelah ditelusuri sekitaran tebing, terlihatlah sesuatu seperti bentuk tubuh manusia yang terbungkus selimut. Seketika itu, warga pun langsung memberitahu kepada sopir angkot yang sedang melintas, sehingga penemuan itu cepat menyebar dan menjadi pusat perhatian warga setempat, yang membuat warga pun mulai berdatangan ke lokasi. Kejadian ini segera dilaporkan kepada pihak kepolisian setempat. Setelah polisi menerima laporan, kepolisian pun langsung mendatangi tempat kejadian. Setibanya di sana, polisi langsung melakukan evakuasi. Hasil identifikasi awal tubuh itu adalah tubuh seorang wanita yang sudah meninggal beberapa hari lalu dalam kondisi tangannya terikat ke depan dan terbungkus oleh dua selimut. Pihak kepolisian pun langsung membawa tubuh korban menuju RSUD Kota Banjar untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan dokter forensik diketahui penyebab kematiannya akibat saluran pernapasannya yang tertutup dengan luka yang cukup fatal pada bagian leher dan kepala bagian belakangnya. Dengan kata lain, korban ini sengaja dihilangkan nyawanya oleh pelaku. Berita penemuan ini pun langsung tersebar di seluruh media sosial. Sementara polisi bekerja keras untuk mengungkap identitas korban, polisi pun akhirnya berhasil mengidentifikasi sidik jari wanita ini. Diketahui jika korban ini bernama Indriana Dewi Eka, berusia 25 tahun, warga Cipinang Pulau, Jakarta Timur. Polisi segera menghubungi pihak keluarga dari korban. 2 hari berikutnya, tepatnya pada tanggal 27 Februari 2024, seorang pria bernama Roni mendatangi RSUD Kota Banjar yang mengaku sebagai keluarga dari korban. Setelah keluarga menyaksikan secara langsung kondisi tubuh korban, sontak saja mereka pun menangis histeris. Dikarenakan benar, korban wanita itu adalah Indriana, yang diketahui korban ini anak dari pasangan Ibu Endang Tati dan Bapak Muhammad Roy. Selain itu, Indri juga seorang marketing di salah satu perusahaan swasta yang berada di Jakarta dan masih tinggal bersama dengan kedua orang tuanya di sebuah rumah kontrakan yang berlokasi di Cipinang Pulau, Jakarta Timur. Ayah Indriana bekerja sebagai tukang ojek online. Hal itu yang membuat Indri bekerja ekstra untuk membantu perekonomian keluarga. Bahkan, korban ini memiliki mimpi besar ingin memberi sebuah rumah seharga 1,5 miliar. Itu terlihat dari sebuah papan tulis yang berisikan harapannya, yang menjadi motivasinya untuk bekerja lebih giat lagi. Pada sisi lain, pihak kepolisian pun langsung menggali informasi lebih dalam lagi dari pihak keluarga korban. Dari kesaksian Roni, kakak korban, jika adiknya itu sudah tidak pulang ke rumah hampir seminggu setelah berpamitan pergi ke Bukit Pelangi di Bogor bersama dengan pacar dan temannya. Namun, Roni merasa heran berdasarkan hasil pemeriksaan dokter forensik, jika adiknya telah meninggal dunia sekitar 4 hari sebelum ditemukan. Padahal, 2 hari sebelum penemuan tubuh korban, adiknya masih berkomunikasi lewat aplikasi WhatsApp dengan kedua orang tuanya. Bahkan, dia pun sempat mengirimkan pesanan sate lewat aplikasi GoFood. Pihak kepolisian yang mendapatkan informasi itu langsung mengkerucut jika orang terakhir bersama dengan korban adalah kekasihnya dan diduga sebagai pelaku kejahatan atas kematian dari korban. Dari hasil kerja keras polisi akhirnya pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, pihak kepolisian berhasil mengamankan kekasih korban yang bernama Didot Alfiansah, warga Tebet, Jakarta Selatan. Dari Didot itulah polisi menemukan fakta lainnya jika kejadian pembunuhan ini bukanlah pembunuhan tunggal, melainkan masih ada 2 pelaku lainnya. Polisi langsung bergerak mengamankan Muhammad Reza, teman Didot,
warga Cempaka Putih yang berperan sebagai eksekutor pembunuhan, dan seorang wanita bernama Devara Putri Pranada, warga Johar Baru, Jakarta Pusat, yang menjadi otak pembunuhan. Berdasarkan dari hasil pendalaman keterangan pelaku, polisi mendapati latar belakang dari otak pembunuhan ini yang ternyata Devara yang merupakan calon legislatif DPR RI 2024 dari Partai Garuda Dapil Jawa Barat 9 dengan perolehan suara 226. Sementara dari hasil interogasi para pelaku, mereka mengakui jika motif dari kasus pembunuhan ini adalah cinta segitiga antara Indriana dan Devara. Pelaku Devara merasa cemburu dan tidak ingin hubungan keduanya kembali diganggu oleh wanita yang sempat singgah di hati Didot. Didot ini telah berpacaran dengan Devara kurang lebih 5 tahun yang lalu, namun belakangan hubungan itu kandas, tepatnya 7 bulan lalu, yaitu Juli 2023. Didot mempunyai kekasih baru yang satu pekerjaan dengannya, yaitu Indriana, hingga akhirnya hubungan mereka pun diketahui oleh pelaku Devara. Hubungan asmara antara Didot dengan Indriana masih terus berlanjut. Tetapi Didot ini rupanya tidak ingin kehilangan Devara. Didot berusaha membujuk dan meminta maaf ke Devara, jika Didot ingin menjalin hubungan dengannya lagi. Devara pun akhirnya luluh dan bersedia menjalin kembali hubungan dengan Didot, tetapi dengan satu persyaratan. Didot yang mendengar jawaban Devara, seperti mendapatkan angin segar, sehingga dia bersedia melakukan apapun demi kembali bersama dengan kekasihnya itu. Devara meminta kepada Didot, jika ingin kembali padanya, ia tidak ingin melihat lagi Indriana di muka bumi ini. Baginya, Indriana adalah sosok lawan yang paling berbahaya ke depan atas hubungannya dengan Didot. Entah halu tahta ingin menjadi pendamping seorang anggota DPR RI kelak. Didot, tanpa pikir panjang, setuju dan bersedia melakukan permintaan tersebut. Pada tanggal 15 Februari 2024, Didot dan Devara merencanakan aksinya. Pada saat itu, strategi Didot mengusulkan untuk meminta Reza, temannya sendiri, sebagai eksekutornya. Devara pun setuju. Lalu Didot menghubungi Reza dan menyampaikan agar Reza menjadi eksekutor pembunuhan atas kekasihnya itu. Pelaku Reza sempat menolaknya. Dia berpikir sangat berisiko, dan Reza pun belum pernah melakukan hal itu sebelumnya. Namun Didot menawarkan bayaran 50 juta rupiah kepada Reza, yang kebetulan saja Reza pun sedang terjerat hutang. Akhirnya Reza bersedia menjadi eksekutor pembunuhan. Lalu keduanya mengatur rencana pembunuhan dan lokasi di mana korban Indri ini akan dieksekusi. Pada tanggal 20 Februari 2024, Didot mengajak korban Indri pergi liburan ke Bukit Pelangi di Bogor, tanpa curiga. Lalu Indriana, Didot, dan Reza berangkat dari Jakarta menggunakan mobil rental Avanza berwarna hitam. Setibanya di Bukit Pelangi, mereka pun mampir ke sebuah kafe yang berada di pinggir jalan dan menghabiskan waktu di sana, hingga saat petang tiba pukul 18.30. Didot mengajak pulang, dan mereka semua bergegas masuk ke dalam mobil. Dengan posisi Didot yang menyetir mobil, Indri berada di kursi samping, sementara Reza duduk di belakangnya. Namun baru beberapa ratus meter dari kafe, tiba-tiba Didot menghentikan laju mobilnya dengan alasan ingin buang air kecil. Lalu dia pun segera pergi keluar mencari semak-semak dan meninggalkan Indriana dan Reza berduaan di dalam mobil. Rencana pembunuhan ini pun sudah tersusun rapi oleh Reza dan Didot. Di momen itulah, Reza melepaskan ikat pinggangnya, dan dari belakang, Reza menjerat leher Indri. Indri sempat memberontak, namun tenaganya tidak cukup kuat, dan Reza pun semakin menguatkan jeratannya. Selama 15 menit, Indri dijerat hingga Indri pun kesulitan bernapas dan akhirnya kehilangan nyawanya. Setelahnya, Didot pun masuk ke dalam mobil, dan mereka kembali melakukan perjalanan menuju Jakarta dengan memindahkan tubuh Indri ke kursi belakang, lalu memasangkan masker agar terlihat seperti orang sedang tertidur. Done, ketik Didot pada pesan WhatsApp yang dikirimkan kepada Devara. Sesampainya di Jakarta, Didot memperlihatkan jasad Indri yang sudah tidak bernyawa sebagai tanda bukti cintanya kepada Devara. Mereka sempat menginap di sekitaran kosan Devara. Setelah itu, diputuskan untuk membuang tubuh Indri ke daerah Pangandaran. Pada tanggal 21 Februari 2024 pukul 12.30, mereka bertiga langsung menuju ke Pangandaran untuk membuang tubuh Indri.
Namun baru saja tiba di Kuningan, Jawa Barat, tiba-tiba mobil yang mereka kendarai mogok di tengah jalan lantaran olinya bocor. Akhirnya Didot berinisiatif untuk menyewa towing dan meminta diantarkan menuju Red Doors Hotel Cisaga Indah Ciamis untuk bermalam di sana. Pada keesokan harinya, tanggal 22 Februari 2024, pelaku ini menelpon mobil towing lagi meminta diantarkan menuju ke bengkel. Namun saat tiba di bengkel, mobil harus diganti spare partnya, dan harus menunggu 1 hari. Untuk tidak diketahui oleh pemilik bengkel, ketiga pelaku selalu menutup, mengunci pintu mobil, bahkan mereka bertiga sempat masak-masak dan makan bersama pemilik bengkel dan warga sekitar. Merasa tidak bisa menyembunyikan lagi jasad Indriana karena sudah mengeluarkan aroma tidak sedap. Ketiga pelaku pun memutuskan untuk mencari lokasi membuang tubuh Indri. Akhirnya pada hari Jumat malam, tanggal 23 Februari 2024, pada jam 2 dini hari, mereka memutuskan untuk membuang tubuh Indri ke dalam jurang yang sebelumnya itu para pelaku mengambil terlebih dahulu barang berharga milik korban, di antaranya ponsel, jam tangan Rolex, dan tas Louis Vuitton. Setelahnya, para pelaku kembali lagi ke Jakarta. Untuk mengelabui pihak keluarga dari Indriana, para pelaku pun menggunakan ponsel Indri untuk berkomunikasi dengan orang tua dari korban yang seolah-olah Indri masih hidup. Bahkan sempat memesan sate lewat GoFood dari ponsel korban yang dikirimkan kepada keluarganya dari rumah pelaku. Lalu Didot dan Devara menjual barang-barang berharga milik korban, total sebesar 54 juta, lalu memberikan kepada Reza sebesar 23 juta rupiah saja. Polisi yang telah menyelidiki dan melakukan pendalaman setelah mendapatkan informasi dari keluarga korban dan deteksi keberadaan ponsel korban. Akhirnya kasus ini pun bisa terungkap dan mengamankan ketiga pelaku. Akibat dari perbuatan itu, ketiga pelaku terjerat pasal berlapis, salah satunya pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan terancam pidana maksimal, yaitu pidana mati. Oke Sobat HTW, sekian dulu video dari kita. Semoga memberikan pelajaran tentang konsekuensi dari tindakan keji dan bahaya cinta yang berlebihan. Semoga kasus ini menjadi peringatan bagi kita semua untuk selalu menghargai kehidupan dan menghindari tindakan kriminal yang merugikan orang lain.